Halo para sahabat cerita aja. Di video ini bukan Mimin tapi Mumun akan melanjutkan cerita anime sepak bola legendaris yang berjudul Aoki Densetsu Shoot. Di video sebelumnya, pertandingan antara Kakegawa dan Hamano telah berakhir dengan skor imbang 1-1 hingga harus dilanjutkan dengan babak adu penalti. Tetapi Kakegawa mengalami kesulitan karena kiper mereka pingsan sebelum pertandingan berakhir. Lalu siapa yang akan menjadi kiper saat adu tendangan penalti? Kita saksikan bersama-sama video berikut. Di awal video, kita diperlihatkan pelatih Isoga yang sedang kebingungan. Lalu ia menanyai Kubo bagaimana mengisi kekosongan kiper setelah ditinggal Kenji. Sebelum dijawab oleh Kubo, Akahori menawarkan diri menjadi penjaga gawang saat adu tendangan penalti. Ia kemudian mengatakan, dulu saat SMP ia pernah menjadi penjaga gawang. Otsuka meyakini Akahori lebih hebat dari kiper Hamano. Adu tendangan penalti akan dimulai. Semua pemain diminta berkumpul oleh wasit. Seketika Kazuhiro dan anggota tim Kakegawa terkejut setelah melihat Osakabe menjadi kiper Hamano saat adu tendangan penalti. Kazuhiro mengingat sesuatu tentang Osakabe. Ia mengatakan ke teman-temannya bahwa Osakabe adalah seorang kiper yang pernah bermain di kejuaraan nasional tingkat SMP. Kamiya mulai menyadari Osakabe adalah kartu asnya SMA Hamano. Osakabe mengatakan tak akan membiarkan satu bola pun masuk. Karena merasa diremehkan, Kamiya mengajukan diri jadi penendang pertama. Kubo menyetujui keinginan Kamiya dan sekaligus mengumumkan susunan penendang penalti berikutnya. Penendang kedua adalah Kazuhiro. Penendang ketiga adalah Nita. Nita pun terkejut panik dan ia kembali tenang setelah diyakinkan oleh Kubo. Yang keempat adalah Kubo dan yang terakhir adalah Toshi. Adu tendangan penalti pun dimulai. Akahori berharap Kamiya dapat memasukkan bola agar ia dan yang lainnya lebih percaya diri. Sebelum menendang, Kamiya diprovokasi oleh Osakabe. Kubo menyadari Kamiya melangkah terlalu jauh dan menendang terlalu kuat, yang mungkin pengaruh provokasi dari Osakabe. Tendangan Kamiya membentur Mister Gawang dan tidak gol. Berikutnya, Akahori gagal menghentikan penendang pertama Hamano. Skor sementara, Hamano unggul 1-0. Kazuhiro maju sebagai penendang kedua. Kubo mengingatkan Kazuhiro agar tidak termakan provokasi Osakabe. Kazuhiro menggunakan sedikit tipuan, tapi tendangannya tetap berhasil dihentikan. Pendukung Hamano bersorak gembira karena dua penendang penalti Kakegawa gagal memasukkan bola. Sedangkan tendangan kedua Hamano berhasil masuk. Skor sementara 2-0 masih untuk keunggulan Hamano. Kakegawa terpojok. Nita maju sebagai penendang ketiga. Nita mulai gugup karena jika tendangannya tidak masuk, maka Kakegawa hampir dapat dipastikan kalah. Kubo meyakinkan agar melakukannya seperti latihan saja. Terlihat Kenji masih terbaring pingsan di ruang perawatan. Kembali ke lapangan, Osakabe kembali memprovokasi. Nita kembali gugup. Lalu Kubo berteriak agar melakukan seperti latihan. Nita kembali percaya diri. Ternyata tendangan Nita berhasil masuk. Dia diam tak percaya bolanya masuk. Lalu ia berteriak kegirangan. Kawashima maju sebagai penendang ketiga Hamano. Akahori mulai gugup karena jika ia gagal maka Kakegawa akan makin sulit untuk menang. Sebelum wasit meniup peluit, terdengar Kenji berteriak dari tepi lapangan. Ia hadir kembali untuk menjaga gawang meski dengan tubuh gemetaran karena sehabis pingsan. Kenji berhasil menghentikan penendang ketiga Hamano. Dengan begitu, skor menipis menjadi 2-1 masih untuk keunggulan Hamano. Saat berpapasan dengan Osakabe, giliran Kenji yang memprovokasi Osakabe. Ia mengatakan, setelah ini Osakabe tak akan mampu menahan satu bola pun. Kubo maju sebagai penendang keempat Kakegawa. Saat berhadapan dengan Kubo, Osakabe gugup dengan ketenangan kapten Kakegawa tersebut. Kubo berhasil memasukkan bola. Penendang Hamano berikutnya berhasil dihentikan oleh Kenji.
Dengan begitu skor menjadi 2-2. Dapat dipastikan nasib kedua tim ditentukan oleh penendang terakhir. Giliran Toshi maju sebagai penendang terakhir. Sebelum menendang, ia diingatkan oleh Kubo agar jangan menggunakan trik apapun. Toshi menendang ke tengah dan Osakabe berhasil menangkapnya. Karena kekuatan tendangannya, Osakabe terdorong masuk ke gawang. Kini Kakegawa membalik keadaan. Jika penendang Hamano gagal, maka Kakegawa lah yang menang. Osakabe maju sebagai penendang terakhir Hamano. Ia menendang ke tengah seperti yang dilakukan oleh Toshi. Tendangannya sempat dihentikan, tetapi bola tersebut terlepas dari tangan Kenji dan menuju gawang. Ketika tepat di garis gawang, Kenji dapat menjangkau bola tersebut dan menangkapnya. Skor 3-2 untuk kemenangan Kakegawa. Kenji dan kawan-kawan melompat kegirangan. Pendukung Kakegawa pun bersorak gembira. Osakabe berjabat tangan dengan Kenji, dan ia mengatakan Kenji adalah kiper terhebat pertama yang ditemuinya dalam urusan adu penalti. Kenji juga mengakui kekuatan tendangan Osakabe. Pemain Hamano terlihat sedih atas kekalahan ini, termasuk Osakabe. Setelah itu kita diperlihatkan pelatih dan pemain Hamano sedang berkumpul selepas pertandingan. Kapten Kawashima mewakili anggota lainnya meminta maaf atas kekalahannya terhadap Kakegawa dan mengatakan ia berharap bisa terus dibimbing oleh pelatih Nakura. Pelatih Nakura mengatakan ia puas dan tadi pertandingan hebat, ungkapnya. Selanjutnya Hamano membubarkan diri dari lapangan, menyisakan pelatih Nakura dan Osakabe yang terlihat murung. Pelatih Nakura meminta Osakabe menjaga Hamano. Di sisi lain lapangan pertandingan, Kazumi mengatakan Osakabe berjuang keras seperti itu untuk pelatihnya, dan ia menceritakan tentang pemecatan pelatih Nakura. Kazumi melanjutkan pembicaraannya. Hamano berusaha keras seperti itu agar pelatihnya bisa merasakan turnamen nasional terakhirnya bersama Hamano. Terlihat Osakabe belum pulang dari lapangan setelah pertandingan. Ia sedang termenung sendirian. Tiba-tiba ia dihampiri Kenji. Ia ditanyai tentang pemecatan pelatih Nakura. Osakabe mengatakan ia masuk Hamano karena ingin dilatih oleh pelatih Nakura, dan kita diperlihatkan ingatan masa lalu Osakabe. Ternyata sejak kecil ia sudah ditinggal ayah kandungnya, sehingga pelatih Nakura sudah dianggap sebagai ayahnya sendiri. Dan ia mengatakan sekarang belum 1 tahun bersamanya di SMA Hamano, pelatih Nakura sudah harus pergi. Hari berikutnya, bertepatan dengan perginya pelatih Nakura dari SMA Hamano, Toshi mengajak Kenji dan Kazuhiro ke sana. Sesampainya di sana, hanya tersisa Osakabe yang terlihat murung, sedangkan yang lainnya sudah mengantar kepergian mantan pelatih mereka ke stasiun. Kenji bertanya kepada Osakabe mengapa ia tidak ikut mengantar. Osakabe pun menjawab dan sedikit berbincang-bincang dengan Kenji dan kawan-kawan. Lalu Toshi mengatakan, jika kita berangkat ke stasiun berikutnya, mungkin masih bisa bertemu pelatih Nakura. Shin berpindah ke stasiun di mana pemain Hamano melepas kepergian mantan pelatih mereka. Semua pemain terlihat murung dan bersedih ketika kereta berangkat. Setelah itu kereta pun berhenti di stasiun berikutnya. Seketika kita melihat Osakabe berlari dan mencari pelatih Nakura. Setelah bertemu, dengan ngos-ngosan dan raut sedih, ia mengatakan keinginannya untuk ikut. Ia terlihat sangat senang ketika diizinkan ikut. Dan tiba-tiba Osakabe dipanggil oleh Toshi dan kawan-kawan yang juga hadir ke stasiun. Lalu Osakabe menyatakan kekagumannya terhadap kekuatan tendangan Toshi. Lalu ia diberi hadiah perpisahan berupa tiket oleh Kazuhiro agar bisa berangkat mengikuti pelatih yang sudah ia anggap seperti ayahnya sendiri. Seketika pandangannya beralih ke Kenji yang mengatakan harapannya bertemu kembali dengan Osakabe di turnamen nasional. Pelatih Nakura pun mengatakan akan menunggu trio Kakenishi tersebut. Akhirnya Osakabe dan Kenji yang sebelumnya hampir terlibat perkelahian, kini seperti sahabat sejati di sepak bola. Sebelum kereta berangkat,
Perpisahan ini ditutup dengan jabatan tangan antara Osakabe dan Kenji dengan suasana haru. Episode 9 pun berakhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar Mumun lebih bersemangat mengupload video. Terima kasih.